Film ini diawali dengan diperlihatkannya pesawat yang dikemudikan Kapten Sully beserta kopilotnya Jeff mengalami kerusakan di kedua mesin jetnya dan mengakibatkan pesawat jatuh tepat menabrak gedung. Untungnya, kejadian naas itu hanyalah mimpi yang dialami oleh Kapten Sully. Paginya, saat Kapten Sully melakukan olahraga, dari wajahnya terlihat bahwa Sully sedang memikirkan sesuatu, sampai membuatnya kehilangan konsentrasi, yang mengakibatkan dirinya hampir tertabrak oleh mobil. Ternyata yang dipikirkannya adalah kejadian kecelakaan pesawat yang ia terbangkan beberapa hari yang lalu. Dari kejadian tersebut, Sully dianggap sebagai seorang pahlawan karena berhasil menyelamatkan seluruh penumpang dan kru pesawat dari pendaratan darurat yang ia lakukan. Meski ia berhasil menyelamatkan 155 nyawa penumpangnya, Kapten Sully beserta kopilotnya Jeff harus berhadapan dengan proses investigasi oleh NTSB terkait jatuhnya pesawat US Airways yang dikemudikannya. Para investigator dari NTSB menilai Kapten Sully telah salah mengambil keputusan yang membuat pesawat itu jatuh. Akan tetapi, Sully membantahnya dengan mengatakan bahwa pesawat itu bukan jatuh, melainkan melakukan pendaratan darurat di atas air. Namun, investigator dari NTSB mempunyai keyakinan lain, yaitu harusnya pesawat kembali ke Bandara LaGuardia atau menuju ke Bandara Teterboro, seperti instruksi dari pemandu udara agar pendaratan darurat bisa dilakukan lebih aman, tanpa harus melakukan pendaratan darurat di Sungai Hudson yang penuh resiko. Sully berkeyakinan bahwa saat itu dirinya tidak mempunyai waktu dan ketinggian yang cukup. Dirinya sudah memperhitungkan bahwa Sungai Hudson lah satu-satunya opsi terbaik untuk melakukan pendaratan darurat. Walau tetap mempunyai resiko cukup besar, namun investigator dari NTSB tetap menolak alasan dari Sully dan tetap menganggap keputusan yang diambil oleh Kapten Sully terlalu beresiko karena pendaratan darurat di atas air biasanya menelan korban yang banyak dan tentunya membuat pesawat hancur. Kapten Sully kemudian membenarkan argumennya bahwa pilihan itu sudah dia perhitungkan secara matang. Berdasarkan pengalamannya sebagai pilot selama 42 tahun, dia pun menuturkan bahwa kesempatan yang dimiliki olehnya dan seluruh penumpang adalah di Sungai Hudson, dan kenyataannya pun memang berhasil. Akan tetapi, para penyidik tetap akan melakukan simulasi yang sesuai dengan kondisi pesawat saat itu, baik saat terjadi kerusakan kedua mesin, ketinggian pesawat, maupun kejadian tidak terduga karena sekawanan burung. Sully menyadari bahwa Dewan Keselamatan Transportasi Nasional telah memutarbalikkan penyebab rusaknya kedua mesin tersebut, dan menganggap itu adalah kesalahan dari pilot. Sepulangnya mereka diinvestigasi, mereka menuju hotel tempat menginap. Di sana telah berkumpul para wartawan. Sebetulnya, aksi heroik yang dilakukan Kapten Sully mendapat pengakuan yang positif dari masyarakat, menjadikan Sully sebagai seorang pahlawan karena menyelamatkan banyak nyawa. Namun itu justru berbanding terbalik dengan para investigator dari NTSB. Di sisi lain, para wartawan pun berkumpul di depan rumah Kapten Sully yang berniat mewawancarai keluarganya. Namun istrinya malah merasa terganggu dengan situasi itu. Sully merasa dihantui oleh beberapa pihak yang mengatakan bahwa keputusan yang diambil saat itu adalah fatal, keputusan yang malah membahayakan nyawa semua orang yang berada di dalam pesawat. Sully kemudian diwawancara oleh stasiun televisi tentang tanda tanya besar atas pilihannya mendarat di Sungai Hudson. Sully tetap pada pendiriannya bahwa walaupun saat itu kritis, namun dia yakin bisa melakukan pendaratan darurat di atas air. Kapten Sully pun tidak merasa seperti pahlawan. Dia hanya melakukan tugasnya, melakukan pekerjaannya, dan selama ini pekerjaannya sebagai pilot adalah bagian dari hidupnya. Keesokan harinya, Kapten Sully dan kopilotnya Jeff kembali diinvestigasi. Investigator mengatakan bahwa data yang mereka dapatkan setelah menjalankan perhitungan algoritma dan hasil simulasi komputer adalah salah satu mesin masih berputar, walaupun sangat pelan, tetapi masih memiliki daya dorong sesaat setelah kerusakan yang diakibatkan sekawanan burung. Menurut mereka, para insinyur penerbangan dan aturan umum dalam penerbangan benar bahwa pada ketinggian pesawat saat itu sangat memungkinkan untuk kembali ke landasan pacu LaGuardia atau mendarat di bandara terdekat, yaitu Teterboro sesaat setelah mendapat serangan sekawanan burung. Kapten Sully sangat terkejut dengan hasil simulasi yang mereka peroleh. Dia kemudian meminta untuk bisa melihat simulasi yang mereka gunakan
digunakan secara langsung, karena menurutnya saat itu kondisi pesawat sudah tidak memungkinkan, kedua mesin sudah tidak memiliki daya dorong. Para investigator pun menyetujuinya dan akan mengumpulkan serikat pekerja, Dewan Keselamatan Transportasi, serta pers untuk menyaksikan simulasi tersebut secara langsung. Namun itu akan dilakukan saat semua bahan penyelidikan sudah disatukan, termasuk rekaman kokpit dan rekaman menara pemandu penerbangan. Malam harinya, Sully berbicara kepada istrinya atas masalah yang dia hadapi, dan karirnya yang akan segera berakhir jika dia dinyatakan bersalah. Namun, istrinya Sully menyemangatinya dengan mengatakan bahwa yang dilakukan Sully adalah benar, dan yang dilakukannya itu berhasil menyelamatkan banyak nyawa. Dari sini, scene pun kembali ke kondisi saat sebelum pesawat mengudara. Diperlihatkan Kapten Sully yang sedang bersiap menuju pesawat US Airways yang akan dia kemudikan. Diperlihatkan ada beberapa pramugari dan kopilot Jeff, mereka berdua bersiap melakukan lepas landas. Terlihat juga saat ini pesawat dalam keadaan baik-baik saja, dan tidak lupa pula pramugari menjelaskan tentang protokol keselamatan. Beberapa menit kemudian, pesawat melakukan lepas landas dengan izin yang diberikan oleh menara pemantau. Dan saat pesawat mencapai ketinggian sekitar 2.800 kaki, mereka berdua dikejutkan dengan sekawanan burung yang terbang, tepat di depan pesawat, dan mengakibatkan kerusakan di kedua mesin pesawat. Para penumpang panik saat itu, namun dengan sigapnya, pramugari berhasil menenangkan mereka. Dalam kokpit, terlihat kedua mesin pesawat telah mati dan kehilangan daya dorong. Sully melakukan prosedur standar dengan mencoba menghidupkan daya cadangan, sambil menghubungi menara pengawas dan menjelaskan situasinya, serta meminta bantuan. Menara pengawas kemudian menyuruhnya untuk kembali ke landasan pacu Bandara LaGuardia. Namun, karena mesin sudah kehilangan daya dorong, membuat Sully berpikir sejenak dan mengatakan bahwa dirinya tidak dapat kembali ke landasan LaGuardia dan akan mendaratkan pesawatnya di atas Sungai Hudson. Kapten Sully kemudian menginstruksikan kepada penumpang untuk bersiap-siap akan benturan. Tidak lama setelah Sully mengatakan itu, pesawat langsung hilang dari radar. Dengan cekatan, menara langsung menghubungi pihak berwenang yang berada dekat dengan koordinat pesawat Kapten Sully. Dan benar saja, sebuah helikopter yang dihubungi oleh menara melihat pesawat Kapten Sully terbang rendah di atas Sungai Hudson. Terlihat pesawat semakin menurun dan semakin melambat. Orang-orang di menara pengawas pun terlihat putus asa, karena jika mendarat darurat di atas air, pesawat akan hancur dan menimbulkan banyak korban jiwa. Saat ini, orang-orang di darat sudah bisa melihat pesawat yang terbang rendah. Para pramugari terus menginstruksikan untuk bersiap dan bertahan dengan cara menundukkan kepala. Para penumpang sangat ketakutan saat itu, dan akhirnya pesawat pun mendarat darurat di atas Sungai Hudson. Pesawat mendarat cukup mulus dan tidak menimbulkan kerusakan pada badan pesawat. Para penumpang terlihat baik-baik saja. Air sungai mulai masuk ke dalam pesawat. Para kru pesawat terlihat sangat profesional. Walaupun dalam keadaan darurat, mereka tidak terlihat panik, dan terus mengarahkan penumpang untuk keluar melalui pintu keluar terdekat. Kapten Sully pun berusaha membantu penumpang melakukan evakuasi. Untungnya ada kapal yang sedang berlayar dekat dengan lokasi pesawat. Mereka dengan cepat menghubungi para petugas lain sambil menuju ke sana. Dan akhirnya sebelum pesawat semakin tenggelam, kapal terdekat itu pun berhasil sampai di pesawat dan membantu para penumpang untuk naik ke kapal. Kapal bantuan lain pun mulai berdatangan ke arah pesawat. Di sini pun ditunjukkan, walau semua penumpang sudah keluar dari pesawat, Kapten Sully tetap masih dalam pesawat dan memeriksa kembali apakah para penumpang tidak ada yang tertinggal. Setelah memastikan semua penumpang sudah keluar dari pesawat, Kapten Sully pun menjadi orang terakhir yang keluar dari pesawat, sambil melihat sekeliling pesawat yang kian tenggelam. Setibanya di darat, semua penumpang terlihat bahagia dan tidak percaya bahwa pendaratan darurat itu berhasil, serta tidak mengancam jiwa mereka. Kapten Sully meminta kembali petugas yang datang ke sana untuk memastikan kembali keadaan seluruh penumpang serta kru pesawat yang semuanya berjumlah 155 orang. Orang di dalam menara pengawas tadi pun tidak percaya setelah mendengar kabar bahwa pesawat berhasil mendarat dengan mulus di atas Sungai Hudson. Saat di rumah sakit, Sully didatangi oleh rekannya yang mengabarkan bahwa seluruh penumpang beserta kru pesawat berjumlah 155 orang selamat dan tidak ada yang menderita luka serius. Kabar itu adalah kabar terbaik yang Kapten Sully dengar saat ini. Kembali ke saat ini, akhirnya tibalah saat-saat mendebarkan yang akan menentukan karir Kapten Sully dan Jeff. Mereka berdua bersiap mengikuti persidangan umum yang dilakukan di dalam gedung administrasi penerbangan federal.
Di sana terlihat para investigator dari Dewan Nasional Keselamatan Transportasi dan para anggota komite penerbangan. Namun, sebelum mereka semua mendengarkan rekaman suara kokpit, mereka akan memperlihatkan simulasi pendaratan yang dilakukan oleh pilot sungguhan dari pesawat yang berhasil sampai di kedua bandara terdekat atas permintaan Kapten Sully. Simulasi pertama pendaratan ke landasan LaGuardia, pesawat lepas landas kemudian saat mesin mati karena kawanan burung, pesawat langsung berbelok menuju ke landasan LaGuardia, dan akhirnya pesawat dengan sempurna berhasil mendarat. Sebagai catatan, pilot dan simulasi komputer hasilnya sama. Simulasi kedua, pendaratan ke landasan Teterboro. Semuanya serupa. Pesawat lepas landas, kemudian saat mesin mati karena kawanan burung, pesawat langsung berbelok menuju ke landasan Teterboro, dan akhirnya pesawat dengan sempurna berhasil mendarat. Pimpinan sidang mengatakan bahwa beberapa pendaratan, landasan pacu, dua pendaratan yang berhasil mengindikasikan bahwa keputusan yang diambil Kapten Sully pada waktu itu terlalu berani dan justru mengancam keselamatan para penumpang. Namun, di keadaan hening, Kapten Sully mengemukakan pendapatnya bahwa hasil dari simulasi itu berbeda dengan keadaan yang sebenarnya. Simulasi itu tidak memasukkan faktor manusianya, yang dalam arti pilot yang melakukan simulasi itu hanya melakukan perintah. Di saat mesin pesawat mati karena burung, mereka langsung menuju bandara terdekat. Akan tetapi dalam keadaan sebenarnya dan orang yang mengalami untuk pertama kalinya, pasti ada jeda waktu yang digunakan oleh sang kapten dan kopilot untuk menganalisa keadaan, seperti memastikan keadaan mesin pesawat sampai pada pengambilan keputusan, apakah pesawat masih sanggup menuju bandara terdekat atau tidak. Tidak hanya itu, Kapten Sully pun mengatakan bahwa tidak ada satu orang pun yang dilatih dalam menghadapi insiden seperti itu, dengan 155 nyawa penumpang di atasnya. Bahkan, Kapten Sully bertanya berapa kalikah pilot dilatih dalam simulasi itu, hingga pada akhirnya mereka berhasil mendarat di kedua bandara itu. Salah seorang investigator mengatakan bahwa mereka melakukan 17 kali simulasi baru bisa mendaratkan pesawat dengan berhasil di kedua bandara itu. Semua orang yang hadir di sana pun kaget mendengar hal itu. Setelah mendengar perkataan dari Kapten Sully, Dewan pun memerintahkan untuk mengulangi simulasi dengan jeda waktu 35 detik, sampai pilot simulasi mengambil keputusan untuk menuju kedua bandara setelah menabrak kawanan burung dan mengalami gagal mesin. Simulasi pun kembali diulangi dengan jeda waktu reaksi 35 detik, dan ternyata faktanya pesawat itu tidak dapat mencapai kedua bandara tersebut, dan justru hancur karena menabrak gedung yang tentu saja itu malah akan menambah korban jiwa. Melihat hasil simulasi itu, para investigator hanya bisa terdiam tanpa bisa berkata apa-apa. Kemudian, para investigator pun menunjukkan hasil rekaman dari kokpit dan menara pengawas. Dan sekali lagi, dari hasil rekaman itu pun tidak ditemukan sesuatu yang salah dari pengambilan keputusan dari Kapten Sully. Di luar dugaan, para investigator yang awalnya mencari-cari kesalahan dari Kapten Sully dan kopilotnya Jeff justru sekarang malah memujinya. Tidak hanya itu, mesin pesawat yang berhasil diangkut pun menunjukkan tanda-tanda yang tidak terbantahkan bahwa kerusakan yang dialami mesin sangat parah yang membuat tidak adanya daya dorong. Semua itu menunjukkan bahwa data kecelakaan selama ini adalah salah. Kapten Sully telah membuat keputusan yang sangat tepat dengan mendaratkan pesawatnya ke Sungai Hudson, yang membuat tidak adanya korban jiwa satupun dalam insiden itu. Kapten Sully tidak merasa besar kepala. Menurutnya itu semua bukan semata-mata karena jasanya. Itu karena kita semua. Adanya Jeff sang kopilot, para kru pesawat, para petugas penyelamat, dan pengawas lalu lintas udara. Kita semualah yang berhasil melakukannya. Film pun selesai dengan diperlihatkannya dokumentasi asli saat tragedi yang di kemudian hari dijuluki sebagai Miracle in Hudson.